Ini sepatu basket Puma paling nyaman saat ini. Penasaran banget kayak gimana? Langsung aja kita ulas. Sekarang langsung aja kita bahas detail dan desainnya terlebih dahulu. Mulai dari box, dan Anda bisa lihat boxnya simple, logonya Halliburton kayak gini. Terus ini colorway-nya pink, jadi boxnya juga mengikuti. Ada tulisan Halli-nya, terus kalau di bagian belakangnya ada sizing-nya nih, tuh kayak gitu. Terus kalau kita lihat di bagian dalam ada papernya, logo Puma dan Halliburton. Ini boxnya tebal dan menurut saya ini bagus ya, boxnya berkualitas, gak kayak sepatu budget model. Sekarang langsung kita bahas untuk sepatunya. Untuk sepatunya sendiri ini beda banget sama Lamelo Ball. Kalau Lamelo Ball itu lebih ke yang rame, yang colorful. Tapi kalau Halli ini sedikit lebih simple dan dewasa. Dia juga nggak ada logo Puma yang udah identik banget di semua sepatu Puma. Dan digantikan langsung sama Pumanya di bagian sini. Di bagian dalam juga. Terus ada logonya Halliburton di bagian lidah, di belakang, serta di bagian insole-nya. Oke, kalau di bagian telapaknya cuman simple aja ada tulisan Puma, tapi menurut saya ini bagus banget ya sepatunya. Pilihan colorway-nya juga menarik-menarik banget. Jadi kalau buat Anda seorang yang sudah dewasa gitu, yang nggak suka sepatu terlalu rame, kayaknya milih Puma Halliburton ini lebih tepat ketimbang Anda membeli Puma Lamelo Ball. Nilainya 9 dari 10. Sekarang bicara traksi, dan ini traksinya gokil banget. Untuk berhenti lurus maupun ke samping benar-benar keset. Tapi sayangnya beberapa colorway yang udah hadir itu translucent dan dia gampang banget ngangkut debu nih kayak gini. Terus ini juga kalau misalnya dimainin di lapangan yang kotor, dia debunya tuh nempel-nempel atau kerikilnya nempel, terus susah dibersihin karena ini sempit banget. Herringbone-nya kuat banget. Kayak sepatu Adidas bahkan. Jadi kayaknya nggak ada salahnya untuk mainin sepatu ini di lapangan outdoor. Oke, untuk traksi ini juga salah satu yang terbaik yang saat ini kami coba. Tapi buat Anda yang mencari sepatu berdecit, ini bisa dibilang biasa aja, nggak terlalu cacit gitu. Sekarang kita bahas untuk lari-larian. Dia emang tidak terlalu fleksibel. Di bagian depan aja nih, terutama kalau misalnya Anda sudah break in, baru terasa lebih gampang untuk lari-larian. Awal-awal masih agak kaku nih kayak gini. Ini sepatu yang baru dipakai 3 kali, jadi masih terlihat kaku dan juga buat lari-larian kurang fleksibel. Oke, secara keseluruhan untuk traction nilainya 9 dari 10. Nah, untuk cushioning dia pakai full nitro foam, terus juga tebal banget. Jadi enaknya adalah impact protectionnya bagus. Buat Anda yang bobotnya kecil, terus Anda juga big man, kayaknya nggak bakalan ada masalah menggunakan sepatu ini. Terus dia juga terasa bouncy buat lompat-lompatan, jadi bikin lompat Anda semakin tinggi, jadi gampang buat ngedang ataupun buat ngedeketin kering kalau layup. Nah, dia juga insole-nya tebal, sayangnya tidak bisa ditarik nih, dilem banget. Tapi ini terasa banget nih, kalau dipencet-pencet ini tebal banget. Ini juga karakternya agak tinggi dari lantai. Jadi buat Anda yang suka sepatu yang teplek, yang kayak sepatu Kobe Bryant ataupun budget-budget model gitu ya,
ini bukanlah sepatu yang kayak gitu karakternya. Ini agak tinggi dari lantai. Ini lebih karakternya menjaga kaki Anda dengan impact protection yang bagus dan tidak terlalu bagus dalam hal court feel di lapangan. Jadi kalau menurut saya ini sepatu yang oke banget buat orang yang udah cedera dan buat orang yang memang mencari sepatu yang empuk. Terus kalau digunain lama juga kayaknya ini umur pakainya masih oke banget ya. Karena dia tebal, jadi walaupun sering dipakai ini kayaknya tidak gampang kempes. Yang unik dari desainnya ini kayak gambar otak gitu ya, menarik banget. Belum pernah nih saya temukan yang kayak gini untuk sepatu Puma. Ini ada tulisannya nih, Nitro Foam-nya di sini. Dengan cushioning yang tebal sehingga mempengaruhi bobot dari sepatunya. Bisa dibilang ini untuk ukuran sepatu guard tidak terlalu ringan, walaupun enak-enak aja sih makanya. Oke, secara keseluruhan saya suka dengan cushioningnya. Tapi mungkin buat Anda yang mengandalkan speed, yang suka terasa lapangan banget gitu ya, ini bukanlah sepatu yang kayak gitu. Nilainya 8,2 dari 10. Buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini, misalnya belinya online, langsung aja pilih True to Size. Karena sepatu ini karakternya agak lebar di bagian depan. Dan di bagian tengahnya juga nggak kerasa sempit. Lanjut ke bahan atas, ini simple banget sih. Dia penerapan mesh dan juga TPU-nya bagus, rapih banget. Terus dia juga masih terasa ada banyak ventilasinya. Jadi nggak bikin kaki kerasa sumpek kalau menggunakan sepatu ini dalam tempo yang lama. Anda bisa lihat ini juga dipagarin gini ya, biar bagian tengahnya lebih kokoh untuk menjaga kaki tidak gampang bergeser. Terus di bagian depannya agak tebal, dilapisin lagi sama plastik-plastik kayak gini. Ini bagus dan juga dipegang-pegang kerasa premium. Untuk lidahnya ini juga agak tebal dan colorway yang ini kebetulan lidahnya pakai bahan suede di bagian luarnya. Bagus banget nih. Ini juga menahan talinya, enak, bikin kaki nggak ngejerat pergelangan dan membuat kaki Anda sakit. Oke, selanjutnya untuk tali ini agak panjang ya. Dan talinya biasa banget, jadi untuk Anda yang pengen terlihat rapi sebaiknya diikat 2 kali dan diselip-selipin aja. Yang terakhir kita bahas soal padding. Kalau untuk padding ini sebenarnya standar banget ya. Tidak terlalu tebal juga. Terus juga kalau bagian bawahnya ini agak dibuat cekung sehingga tumit bisa terdesak ke dalam sini. Bikin kaki lebih aman tentunya. Oke, secara keseluruhan bahan atasnya simple. Tapi karena harga retailnya 2,1 jutaan. Jadi kayaknya terlihat overpriced ya. Untuk saya sih dengan kualitas kayak gini dan pilihan warnanya cukup worth it. Apalagi kalau misalnya harganya sudah didiskon. Layak nih dibeli. Tapi kalau untuk ngomongin harga retail dan Anda ingin membelinya dengan harga 2,1 juta kayaknya kemahalan deh untuk bahan seperti ini aja. Nilainya 7,8 dari 10. Ya, Haliburton memang lagi cedera semusim, tapi sepatunya ini sebenarnya punya kuncian yang bagus. Dia di bagian belakangnya ini ada heel counter yang bagus banget, bikin tumit nggak gampang geser. Terus di bagian tengahnya juga ada plastik-plastik kayak gini, bikin jadi lebih kokoh. Apalagi kalau Anda ikat tali dengan kencang nih, ini kayak terbungkus dengan aman. Paling-paling kalau Anda pilih size-nya kebesaran, ini di bagian depan sini kayak ada ruang sisa. Jadi sebaiknya pastiin dulu size yang Anda pilih itu udah sesuai. Yang bikin enak lagi, selain impact protectionnya bagus, ini sepatu stabil banget. Anda bisa lihat di sini ada plastik yang tebel banget, bikin kestabilannya jadi lebih oke ketimbang Puma Lamelo Ball. Saya suka sih pakai sepatu ini, kerasa aman dan empuk banget. Jadi buat Anda yang lututnya sudah cedera atau Anda memang mencari sepatu basket yang empuk dan tanpa butuh waktu break in, kayaknya Puma Hali 1 ini bisa Anda beli. Nilainya 8,5 dari 10.
Oke, jadi kesimpulannya sepatu ini menarik banget. Dia punya impact protection yang bagus, cushioningnya tuh empuk banget, dan dia juga punya kestabilan yang oke punya. Buat Anda seorang guard ataupun pemain yang mengandalkan kestabilan di lapangan, bisa nih dipilih Puma Hali 1 ini. Secara keseluruhan Head Shoes Indonesia memberikan nilai 8,5 dari 10. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.